Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofiana Ardiansyah. Dan di video kali ini saya bakalan menerangkan kepada kalian semua tentang sejarah salah satu wali songo yang bernama Sunan Kalijaga. Raden Sahid atau Sunan Kalijaga adalah putra Temunggung Wilaktita. Kakeknya bernama Arya Teja atau Abu Rahman, seorang keturunan Arab yang bersambung nama Kalijaga. Menurut salah satu pendapat berasal dari rangkaian kata dalam bahasa Arab, yaitu Qadi yang artinya penghulu dan Zaka yang artinya membersihkan. Maka arti Qadi, Zaka adalah pemimpin yang senantiasa menegarkan kebenaran dan kesucian ajaran Islam. Oleh lidah orang-orang Jawa, kata itu dilafalkan dengan Kalijaga. Raden Sahid dididik dalam lingkungan keluarga ibunya, Putri Nawanggarum, yang berasal dari keluarga Bupati Tuban. Pemahamannya tentang sastra Jawa membuatnya mahir dan kelak menyampaikan dakwah lewat seni budaya. Di usia remaja, Raden Sahid tumbuh menjadi ilmuwan silat dan remaja yang kontroversi di mata orang Tuban. Sisi lain Raden Sahid, ia banyak bergaul dengan rakyat jelata, meski ia seorang putra bangsawan. Rupanya, ia menyaksikan korupsi para pejabat pemerintah yang memungut upeti kepada rakyat jelata. Melihat kondisi ini, Raden Sahid memperhatikan para pejabat yang sewenang-wenang atas kekuasaannya hingga mengambil paksa sebagian harta mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa yang dilakukan Raden Sahid diketahui ayahnya dan diusir agar hengkang dari rumah dan tinggal di hutan Jatisari. Orang-orang di sekitarnya mengenalnya dengan julukan Lokajaya. Perubahan drastis dalam pribadinya terjadi ketika ia merampas tongkat Sunan Bonang yang berdaun emas. Sunan Bonang menyayangkan sikap baiknya yang memberi rakyat jelata dari hasil pengambilan paksa harta orang lain. Kemudian Sunan Bonang menasehatinya bagai berwudu dengan air kencing. Tindakannya yang berniat baik tetapi dilakukan dengan perbuatan kotor. Sunan Bonang pun menunjukkan kemampuannya mengubah buah aren menjadi emas. Peristiwa ini membuat Raden Sahid menyesali perbuatannya, belajar dan berusaha menjadi manusia yang agung sampai diangkat menjadi salah satu anggota Wali Songo. Nama Kalijaga dikaitkan dengan cerita perjalanannya bersama Syekh Siti Jenar ke beberapa tempat di Jawa untuk membersihkan tempat-tempat angker yang menjadi tempat pemujaan dewa. Ia mengawali dakwahnya di wilayah Cirebon, di desa Kalijaga, untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Setelah cukup lama berdakwah, Sunan Kalijaga melakukan uzlah atau mengasingkan diri untuk beribadah selama 3 bulan di Pulau Upi, Pulau Melaka, dan Pulau Malaysia. Kemudian, ia melanjutkan kembali dakwahnya selama beberapa tahun menyiarkan Islam di Cirebon. Mula-mula, ia menyamar sebagai marbot masjid Sang Cipta Rasa. Di masjid inilah ia bertemu Sunan Gunung Jati. Kemudian menikahkannya dengan Siti Zainab, adik dari Sunan Gunung Jati. Pernikahannya dengan Siti Zainab, putri Syekh Datuk Abdul Jalil atau Syekh Siti Zenar, memiliki putra bernama Watiswara yang dikenal dengan Sunan Panggung, dan Sunan Panggunglah yang melanjutkan dakwahnya kelak. Dakwah Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam banyak melalui pertunjukan wayang sebagai dalang yang populer. Ia berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, memulai dari daerah kekuasaannya Pajajaran hingga Majapahit. Sebagai imbalan dari warga yang ingin mengundangnya sebagai dalang dalam pertunjukan, upahnya cukup dengan membaca 2 kalimat syahadat dan tidak dipungut biaya sama sekali. Sunan Kalijaga sudah merancang pakaian dan merancang alat-alat pertanian. Makam Sunan Kalijaga terletak di desa Kadilangu, Kota Demak. Tak ada satupun catatan dari naskah yang menceritakan tahun wafatnya. Ia merupakan tokoh yang berusia lanjut, mengalami 3 zaman sekaligus, yaitu Majapahit, Demak, Panjang, hingga Mataram. Sunan Kalijaga dianggap sebagai pelindung kerajaan Mataram dan menjadi penasihat dalam kebijakan para sultan. Peran-peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, ia menanamkan nilai-nilai Islam melalui seni wayang.
Yang kedua, mengubah tradisi, budaya, dan kearifan lokal. Sikap positif dalam pribadi Sunan Kalijaga. Pertama, ia adalah sosok yang tekun, istiqomah, dan toleran. Dan yang kedua, ia adalah seniman kreatif yang memiliki banyak ide dan memiliki banyak gagasan. Tentu saja dia memiliki banyak sikap positif lainnya, namun hal yang mencolok dari dia adalah dua hal tersebut. Oke adik-adik semuanya, sekian dulu untuk video kali ini, yaitu video tentang salah satu wali songo kita, yaitu Sunan Kalijaga. Terima kasih sudah menonton video kali ini, dan semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Semoga kalian dapat menjadi sosok yang sukses di masa depan dan dapat meneladani sikap-sikap baik yang dimiliki oleh Sunan Kalijaga. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.